Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Retno Setyaningsih dengan nomor induk mahasiswa E0103191113 dari kelas 4D Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin akan memaparkan tentang tata ruang atau layout perkantoran dalam rangka memenuhi tugas final test dari mata kuliah Manajemen Perkantoran. Nah, apa sih tata ruang kantor itu? Tata ruang perkantoran adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai bisa bekerja dengan nyaman, baik, bebas, dan leluasa untuk bergerak. Tujuan utama dari tata ruang kantor itu sendiri yaitu menjadi alur kerja yang efisien, dengan tetap memperhatikan kepuasan karyawan. Selain itu, ada beberapa tujuan dari tata ruang kantor, yaitu yang pertama, pekerjaan kantor menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, memastikan alur kerja yang stabil dan efektif untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, ruang yang dipakai dapat dipergunakan secara efisien. Yang keempat, kepuasan dan kesehatan pegawai dapat dijaga. Yang kelima, pengawasan pada pekerjaan dapat memuaskan. Dan yang keenam, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara berbagai departemen dengan menghubungkan sesuai kebutuhan. Jenis tata letak kantor. Yang pertama ada tata letak kantor rencana terbuka, yaitu tata letak yang tidak ada dinding atau pemisah antar workstation. Yang kedua, tata letak kantor pribadi, yaitu menggunakan workstation bergaya seluler dengan dinding interior mencapai langit-langit. Yang ketiga, yaitu tata letak kantor kubikel atau bilik. Nah, ini merupakan tipe yang paling banyak digunakan. Ini adalah jenis tata letak rencana. Ini adalah jenis letak kantor kubikel yang dipisahkan satu sama lain menggunakan dinding partisi untuk membentuk kubus atau bilik. Dan yang keempat yaitu tata letak kantor bersama. Asas-asas tata ruang. Yang pertama ada asas mengenai jarak terpendek, yakni proses menyelesaikan pekerjaan menempuh jarak yang pendek. Yang kedua yaitu asas mengenai rangkaian kerja, yakni penempatan pegawai dan alat-alat kantor yang berurutan. Yang ketiga yaitu asas mengenai penggunaan segenap ruang, yakni memaksimalkan ruangan yang ada. Dan yang keempat yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Nah, apa sih manfaat tata ruang yang baik itu? Ada beberapa manfaat yang didapatkan jika tata ruang yang baik. Pertama, bisa mendapatkan tempat kerja nyaman, meningkatkan produktivitas pegawai, mengantisipasi pengembangan organisasi, dapat meningkatkan kedisiplinan para pegawai, dan alur kerja menjadi lebih jelas. Ada beberapa syarat lingkungan fisik yang ideal, yaitu dilihat dari kebersihan, luas ruang kantor, suhu udara, ventilasi, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, fasilitas cuci, air minum, tempat pakaian, tempat duduk, lantai, gang, dan tangga. Nah, kali ini ada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fotografi dan printing berlokasi di Jalan Hasan Basri nomor 52, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menganalisis tata ruang dari Lavanila Fotografi dan Printing ini. Nah, dari video yang kita lihat, dapat dilihat bahwa Lavanila Fotografi dan Printing mempunyai tata ruang terbuka yang dibuktikan dengan tidak adanya sekat, tidak ada dinding atau pemisah antar workstation-nya.
Kita ketahui bahwa tata ruang terbuka mencakup ruangan besar untuk bekerja yang ditempati beberapa orang pegawai. Ruang kantor terbuka mampu meningkatkan kinerja dan kreativitas karyawan karena para pekerja tidak terkungkung dalam satu ruangan kecil. Dalam perusahaan ini, kasir, tempat pengambilan barang, customer service, digital printing, dan percetakan, ruang tunggu berada di lantai dasar atau lantai pertama, sedangkan untuk foto studio berada di lantai kedua. Saat siang hari, cahaya alami lebih mendominasi interior lighting. Hal ini dibuktikan adanya dinding kaca yang cukup besar saat memasuki kantor, sehingga cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Sedangkan waktu malam hari, interior lighting menggunakan cahaya setengah langsung. Cahaya ini memancar dari sumbernya dengan melalui tudung lampu. Dari segi warna, La Vanilla mempunyai warna yang lebih dominan merah dan putih, dan terdapat beberapa kaca-kaca, dan di setiap dindingnya terdapat figura-figura yang mana menjadi ciri khas sebuah foto studio. Hal ini membuat warna merah dan putih membuat kantor La Vanilla ini menjadi terlihat lebih berwarna. Tentunya perlu dibuat ruangan yang nyaman. Maka dari itu, untuk menjaga kenyamanan ruangan diperlukan peredaran udara yang cukup baik. Di sini terlihat beberapa pasang air conditioner terpasang di beberapa titik agar tetap menjaga suhu udara tetap stabil. Nah, kenyamanan yang lainnya itu dipengaruhi oleh kenyamanan suara baik dari dalam ruangan atau dari luar ruangan. Saat masuk ke ruangan, dengan suara TV ditujukan untuk customer yang menunggu supaya tidak bosan. Terdengar pula suara lagu-lagu yang tenang dan lembut yang dapat mengurangi ketegangan syaraf dan kejemuan serta menambah kegembiraan kerja. Nah, dapat dilihat bahwa tata ruang terbuka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, tata ruang terbuka mampu meningkatkan kinerja dan kreativitas karyawan karena para pekerja tidak terkungkung dalam satu ruangan kecil. Tetapi ada kekurangan lainnya, yaitu suara yang ditimbulkan akan menjadi lebih berisik karena digabungnya workstation. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.